Shalom Sobat RYM, kembali kita berjumpa di dalam program Renewing Your Mind, di mana melalui program ini saudara akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang murni yang akan memperbarui pikiran saudara, sehingga hidup saudara akan semakin serupa dengan Yesus dan tentunya akan berkenan kepada Bapa. Dan kalau saat ini saudara bisa ada bersama kami, saya percaya itu semua oleh berkat kemurahan serta pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh kembali ada dalam program RYM, di mana kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu yang murni. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke tangan-Mu ya Bapa. Ambil alih sepenuhnya oleh Roh Kudus-Mu. Kau urapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu maupun setiap pendengar setia RYM. Berikan kami juga hikmat sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya, bahkan melakukannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang bahagia dalam penderitaan, tentu itu bukan sesuatu yang gampang, bahkan terkesan tidak mungkin, saudara. Bagaimana mungkin seseorang bisa bahagia kalau sedang terpapar COVID-19? Atau ada salah satu keluarga atau orang yang dikasihinya terkena COVID-19 dan bahkan sampai meninggal, saudara. Susah untuk bahagia, bukan? Dan masih banyak hal lain. Misalnya kalau orang mengalami satu penyakit menaun seperti TB paru misalnya, atau mungkin ada tumor atau kanker ganas di dalam tubuhnya, atau mungkin mengalami musibah bencana, orang-orang yang dikasihinya harus meninggal oleh karena gempa misalnya, atau yang baru-baru ini kita dengar kecelakaan pesawat di mana jenazahnya belum juga diketemukan, atau mungkin disakiti, dijahati, difitnah, sampai harus berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, mungkin sampai di penjara. Hukumannya juga tidak ringan, sampai 3-4 tahun, bahkan ada yang harus sampai seumur hidup, saudara. Saya pikir orang akan ngomong nggak mungkin ya dalam situasi seperti itu bisa berbahagia. Tidak hanya itu, bahkan untuk hal-hal yang sederhana, yang sepele dikatakan, itu juga bisa membuat orang kehilangan damai sejahtera, alias tidak bisa berbahagia. Misalnya ditinggal oleh pacar, usaha yang meredup pada masa-masa pandemi seperti ini, penghasilan yang terus
menurun. Bahkan saya perhatikan tidak sedikit mereka yang kehilangan pekerjaan. Sudah kehilangan pekerjaan, mencoba berbagai hal yang baru, terobosan, nggak jalan. Sampai akhirnya tabungannya habis, saudara. Atau mungkin karena kesalahan yang sepele, seperti tadi saya katakan, harus menjalani hukuman. Lalu dalam keadaan demikian ditinggal oleh pasangan hidupnya. Anak-anaknya tidak lagi mengakui keberadaannya sebagai orang tua. Teman-teman yang dahulu ditolong sekarang malah meninggalkan. Nah, keadaan-keadaan seperti itu sulit bukan? Kalau orang untuk bisa bahagia atau diminta untuk berbahagia, sulit, saudara. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan menghendaki agar anak-anaknya bisa berbahagia dalam penderitaan. Banyak ayat yang menyiratkan maksud Tuhan yang demikian, di mana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Itu, saudara, apa maksudnya? Maksudnya apakah dalam keadaan baik atau tidak baik, kita ini diminta untuk selalu bersukacita, bisa tersenyum, iya kan? Begitu, saudara. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Artinya Allah, Tuhan menghendaki setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur, bersyukur. Apakah dikala sehat atau sakit, dikala kecukupan atau kekurangan, dikala senang atau susah, kita harus bisa menerima segala keadaan dalam hidup kita dengan ikhlas. Itu maksudnya mengucap syukur, dengan tidak bersungut-sungut. Itu maksudnya, saudara. Dan yang lebih jelas dan lebih tajam lagi ditulis di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, di mana dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini sungguh keren, saudara. Nampaknya tidak masuk akal lagi, saudara. Dalam berbagai-bagai masalah, dalam bermacam-macam pergumulan, Tuhan menghendaki kita bisa berbahagia. Orang pasti ngomong, ya gak bisa lah, Pak. Tetapi kali ini saya mau kasih tahu saudara, itu bisa, saudara, dan sangat mungkin. Kenapa? Coba kita perhatikan dengan teliti ayat tadi. Perhatikan kalimat anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sekali lagi saya ulang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Di balik kalimat itu sebenarnya ada maksud daripada Tuhan, yang artinya Tuhan itu mengerti, menyadari bahwa situasi atau keadaan seperti itu bukan keadaan yang membahagiakan, bukan keadaan yang nyaman, melainkan situasi atau keadaan yang membawa orang dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Allah kita tuh sungguh cerdas, saudara.
Makanya dia mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya kita diminta untuk menganggap kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu, kita diminta untuk menerima dengan ikhlas keadaan yang membawa penderitaan itu sebagai satu kebahagiaan. Itu maksudnya, saudara. Nah, susah bukan, saudara? Kalau saya berpikir menganggap, ya, menganggap itu berarti memandang bahwa kejadian itu tidak ada. Susah, karena memang kenyataannya peristiwa itu kita alami, terjadi dalam hidup kita. Masa orang yang kehilangan orang yang dikasihi akan menganggap itu tidak ada, saudara? Kan nggak mungkin. Jelas-jelas ditipu habis-habisan, sekarang tidak punya apa-apa. Kok diminta menganggap tidak ada kejadian seperti itu? Kan nggak mungkin, saudara. Tetapi itu bisa, saudara. Makanya kita juga lihat banyak orang-orang yang gagal di area ini, saudara. Ya. Nah, sekali lagi pertanyaan yang bisa timbul, bagaimana Pak agar kita bisa menganggap semuanya itu sebagai kebahagiaan? Jawabnya, saudara, kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Perhatikan, kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau orang mengasihi Tuhan, maka ia akan sadar bahwa dalam setiap perkara, setiap kejadian dalam hidup ini, Tuhan itu selalu turut campur. Dan turut campur Tuhan itu mendatangkan kebaikan, saudara. Roma 8 ayat 28, di mana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi, nah ini kuncinya, bagi mereka yang mengasihinya dan terpanggil dalam rencananya. Jadi memang hanya orang-orang tertentu yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi yang bisa menganggap penderitaan sebagai suatu kebahagiaan, saudara. Nah, yang jadi persoalan, kelihatannya memang gampang kalau diucapkan mengasihi Tuhan, saudara. Tetapi faktanya banyak orang gagal, meskipun dirinya orang Kristen, meskipun aktivis, meskipun rajin ke gereja. Tapi itu bukan satu jaminan kalau seseorang itu mengasihi Tuhan, saudara. Kan bisa dilihat dari buahnya, saudara. Nah, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus bisa menghayati betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita harus bisa menghayati bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang telah mati buat kita. Ingat, saudara, ada satu pribadi yang telah rela mati bagi kita. Itulah yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati, sampai dia mati di kayu salib, bukan karena dia berdosa atau dia punya salah, bukan. Bukan, saudara, itu yang kita harus hayati. Tetapi oleh karena dia rela menjalani
hukuman dosa yang seharusnya kita alami, yang seharusnya kita jalani. Dia menggantikan kita supaya kita mendapatkan penebusan oleh darahnya, saudara. Itu adalah kasih yang sangat besar, yang tak tertandingi. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang kalau ada satu pribadi yang rela mati buat saudara, yang rela mati buat kita, perhatikan saudara, itu langka, saudara. Orang-orang yang kita kasih saja, pasangan hidup kita, anak-anak kita, belum tentu loh mau melakukan itu. Kadang justru di saat kita memerlukan pertolongan, di saat kita menderita, tidak sedikit justru malah mereka yang meninggalkan kita. Apalagi di dalam Roma 8 ayat 32, saudara, dikatakan demikian. Saya akan bacakan ya, saudara. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi jelas, kalau anaknya saja diberikan kepada kita, dikatakan bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Artinya mengaruniakan segala sesuatu itu mengaruniakan kebaikan, saudara, bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya buat saudara dan saya yang harus kita renungkan, menyikapi kasih yang begitu besar seperti itu, menghayati ada pribadi yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita, apakah kita mau tinggal diam? Apakah kita tidak mau untuk mengasihi Dia sebagaimana Dia mengasihi kita? Itu yang perlu kita pikirkan, saudara. Nah, dari sini kita tahu, kalau kita menghayati hal itu, maka kita akan sadar bahwa dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani, yang kita alami, khususnya yang menyangkut hal-hal yang tidak nyaman, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sengsara, sebenarnya ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Sesungguhnya melalui itu semua Tuhan sedang membela kita agar kelak kita tidak binasa, saudara. Itu yang harus disadari. Daud adalah salah satu contoh orang yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga dia bisa menganggap apa yang dialaminya sebagai suatu kebahagiaan, yaitu ketika Tuhan mengambil anaknya yang baru lahir. Padahal ketika anaknya sakit, Daud tidak keluar dari kamar. Daud berdoa. Daud mengakui segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Daud minta ampun atas segala dosanya. Tetapi Tuhan tetap
pada keputusannya mengambil anaknya yang baru lahir, saudara. Ketika saat itu tiba, anak itu lahir dan meninggal. Ini bukankah suatu duka cita, saudara? Ini bukankah sesuatu yang mendatangkan penderitaan? Harusnya Daud semakin kalut secara manusia. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud justru keluar dari kamarnya, dia mandi, Alkitab berkata, dia berurap, lalu dia minta disediakan makan. Dia makan, lalu dia pergi ke rumah Tuhan. Itu menggambarkan, itu menunjukkan bahwa Daud bisa menerima keadaan itu dengan tulus. Itu artinya Daud bisa bersyukur. Hatinya tidak diliputi dengan duka cita lagi. Hatinya bisa bersuka cita. Dia berbahagia, saudara. Loh, kok bisa begitu? Karena Daud tahu betul isi hati Tuhan. Daud paham bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan satu kebaikan. Daud menemukan kebaikan Tuhan itu. Daud menyadari akan keberdosaannya, dan oleh kejadian itu Daud berubah. Daud bertobat. Nah, itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Jadi pencobaan itu pasti dialami oleh setiap orang, saudara. Tapi memang untuk orang yang satu dengan orang yang lain pencobaannya memang beda-beda, saudara. Karena memang manusia itu kan ciptaan yang unik. Tiap-tiap individu beda. Meskipun sama-sama diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tapi kehendak Allah terhadap masing-masing individu itu beda, saudara. Makanya pencobaannya, makanya peristiwa yang disodorkan Tuhan di dalam hidup masing-masing pribadi itu beda, saudara. Ada orang yang memang tidak kuat, lemah dalam hal keuangan, maka peristiwa yang disodorkan pasti berkenaan dengan keuangan, saudara. Dijadikan bendahara, iya kan? Diajak berkolusi supaya bisa setuju dengan markup anggaran. Maka dalam wilayah ini, orang-orang yang mengalami pencobaan semacam ini seringkali jatuh dalam korupsi, penyalahgunaan keuangan perusahaan, penyuapan, berurusan dengan KPK, kan gitu, saudara. Nah, bagi orang yang susah untuk mengampuni, maka persoalan yang dimunculkan, yang disediakan Tuhan juga beda lagi, saudara. Mungkin dapat suami yang KDRT, kan begitu, ya kan? Anak yang kurang ajar, berani dengan orang tua. Apalagi, saudara, ada anggota keluarganya yang dibunuh secara keji, difitnah, ditipu, disakiti oleh justru orang-orang dekatnya sendiri, saudara. Supaya apa Tuhan menyediakan itu? Supaya orang itu bisa belajar bagaimana melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini bisa melepaskan pengampunan. Ada lagi orang yang didera berbagai-bagai penyakit, atau
persoalan dan masalah yang beruntun. Ya, belum selesai masalah yang satu, muncul masalah yang lain. Masalah yang lain baru setengah jalan, ya, ada lagi masalah lainnya lagi. Untuk apa Tuhan sediakan itu? Karena Tuhan tahu Tuhan sedang mengubah karakternya supaya orang itu memiliki kesabaran, supaya memiliki ketekunan, supaya orang tersebut bisa selalu mengandalkan Tuhan. Begitu, saudara. Nah, jujur saja, memang tidak mudah untuk melalui semuanya itu. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan yang seperti saya katakan tadi, stres, saudara, putus asa, ambil jalan pintas, bunuh diri, loncat dari apartemennya, loncat dari jembatan, minum baygon, dan sebagainya, saudara. Itu karena tidak bisa menghayati kasih Tuhan. Akhirnya ya nggak bisa mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi Tuhan, nggak bisa mengerti kebaikan Tuhan itu. Itu kuncinya, saudara. Nah, oleh sebab itu, kita yang mengetahui kebenaran ini jangan sampai kita jatuh oleh karena berbagai-bagai pencobaan itu, saudara. Saudara harus tahu segala sesuatu yang kita alami di dunia ini semuanya fana, nggak ada yang kekal. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan mengatakan pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, katanya. Dan pada waktu kamu dicobai, Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, saya ajak melalui kebenaran ini, kita belajar untuk menghayati kasih daripada Allah. Kita selalu ingat bahwa ada satu pribadi yang rela memberikan nyawanya bagi kita, saudara, sehingga kita bisa mengasihi Dia. Dan kalau kita bisa mengasihi Dia, pasti ada satu keintiman, satu relationship, itu otomatis. Orang yang mengasihi orang lain pasti selalu ingin dekat, saudara. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita selalu pengen dekat dengan Tuhan. Kita selalu ingin dalam setiap peristiwa hidup kita, Tuhan terlibat, saudara. Nah, kedekatan kita kepada Allah itu memungkinkan adanya impartasi Roh Kristus. Maksudnya Roh Kristus di sini kita memiliki gairah, memiliki semangat seperti gairah daripada Yesus. Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita bisa mengerti kebaikan yang tersembunyi di balik setiap permasalahan yang kita alami, yang kita hadapi. Sehingga seberapapun berat masalah kita, ya, meskipun itu datangnya bertubi-tubi dan tiada henti, meskipun itu dipandang dari orang luar sebagai sesuatu yang mendatangkan duka cita, tapi bagi kita no problem, nggak masalah, saudara. Kita tetap saja hati kita tenang, damai, tentram. Kita bisa bersuka cita, kita bisa bersyukur, menerima semuanya itu dengan ikhlas. Kita bisa berbahagia. Kita bisa menganggap semuanya itu sebagai kebahagiaan. Jadi benar bukan yang saya katakan? Bahwa menganggap
segala penderitaan itu sebagai kebahagiaan itu kan mungkin, saudara. Itulah sebabnya, mari, itu memang tidak gampang, saudara. Kita harus mau untuk belajar setiap saat. Dan Tuhan pasti sediakan berbagai peristiwa yang akan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, sebelum kita akhiri program ini, saya ajak saudara untuk mendengarkan satu pujian yang akan meneguhkan pemberitaan firman ini. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu.
padamu, ku ingat kebaikanmu selalu. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Sungguh Bapa, ternyata ada kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap penderitaan, sengsara, atau keadaan yang tidak nyaman yang kami alami. Selama ini kami tidak mengerti ya Bapa. Kami bersyukur oleh penyingkapan kebenaran-Mu ini, dan kami sekarang mengerti bagaimana harus menyikapi setiap keadaan. Kami mau menghayati kasih-Mu ya Bapa. Kami mau menghayati pengorbanan putra tunggal-Mu. Kami mau memiliki hubungan dengan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang hidup. Tak sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Kami mau berjuang ya Bapa, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berbahagia, kami tetap boleh bersukacita dan bersyukur. Ada damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih. Menyerahkan mereka yang mengikuti acara ini, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, kiranya Engkau menolong memberkati mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Bahkan oleh hikmat-Mu mereka boleh mengerti maksud dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Mereka boleh kuat, mereka boleh tabah, dan melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Dan kami percaya saat ini Engkau mencurahkan berkat-berkat terbaik-Mu, kasih daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun atas saudara di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita. Salam RYM. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.